Selamat siang, Bumi. Iya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bumi. Oke. Nah, hari ini Ibu ingin ngobrol berbincang dengan saya terkait kompetensi yang akan ditingkatkan berkaitan dengan kegiatan kucing. Kemarin kita juga sudah belajar tentang kehadiran penuh atau mindfulness, kemudian mendengarkan secara aktif, begitu ya Bu ya, dan juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Nah, kita juga berlatih dan praktek dalam hal tersebut. Menurut pendapatnya penjenengan ini, apakah kompetensi yang sekiranya perlu untuk ditingkatkan? Iya, Bu Min, masih ada kompetensi yang perlu saya tingkatkan, yaitu kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Yeah. Oke, kompetensi mana Ibu yang ingin Ibu tingkatkan itu? Kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Jadi saya merasa kurang bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena selama ini saya mengajukan pertanyaan itu dalam bentuk tertutup, sehingga selalu menggiring opini Kuci menuruti opini saya. Begitu ya Bu ya. Berkaitan dengan kompetensi berbobot, menurutnya penjenengan ini berapa kira-kira skor yang Ibu miliki sekarang sebelum kompetensi ini kita tingkatkan gitu? Jadi skor saya saat ini mungkin 7, Bu. Untuk kompetensi 7 ya? tersebut. Ya. Yeah. Kira-kira pada bagian mana Ibu nanti ketika saya melakukan observasi ya pada saat kegiatan kucing itu nanti yang dapat membantu Ibu meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobotnya? Jadi saya ingin Bu Min mengamati saya ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, supaya nanti saya lebih bisa mengetahui apakah pertanyaan yang saya ajukan ini termasuk pertanyaan berbobot atau belum, begitu. Oke, ya. Insya Allah nanti akan melakukan observasi nggih Bu terkait penjenengan sudah melakukan pertanyaan yang berbobot atau belum, begitu nggih kepada kucinya. Nah, sekarang setelah saya lakukan observasi nanti kira-kira apa yang menjadi harapan Ibu atau tujuan Ibu dari kegiatan perbincangan kita hari ini? Jadi saya mengharapkan keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot ini semakin meningkat, Bu. Dan saya bisa mengendalikan diri untuk tidak mengutarakan pertanyaan yang menggiring opini Koci untuk menuruti opini saya sendiri. Betul, nggih. Ibu, ini saya nanti akan melakukan observasi kepada penjenengan. Ya, mudah-mudahan nanti kegiatannya lancar dalam melakukan observasi, dalam melakukan kegiatan kuci dengan kucinya, gitu ya Bu ya. Ya, baik Bu Min, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Wid. Gimana kabarnya hari ini, Pak Wid? Alhamdulillah, Bu Erika, baik sekali hari ini. Sepertinya Pak Wid kok agak lemas ya, ini kayak ada sesuatu ini. Iya, Bu Erika, ini saya pengen ngobrol nih, pengen di coaching juga sama Bu Erika nih. Ada masalah saya, Bu. Monggo Pak, mungkin apa yang bisa saya bantu ini? Jadi begini Bu, di kelas saya itu saya mengalami ini Bu, jadi setiap siswa itu dia beragam begitu Bu. Ada siswa yang cepat memahami materi, ada juga siswa yang beberapa siswa saya itu yang lambat dalam memahami materi begitu Bu. Ya, lalu Pak Wid dengan percakapan kita hari ini inginnya seperti apa, Pak? Nah, jadi dalam kelas saya itu saya ingin menciptakan suasana yang kondusif gitu Bu Er. Jadi semua siswa itu kalau bisa seimbang begitu loh, sama-sama untuk mencapai tercapainya tujuan pembelajaran itu sama begitu Bu Er. Tidak ada siswa yang lambat dalam memahami materi sehingga dia
merasa tertekan begitu. Atau mungkin dia merasa malu dengan temannya yang sudah bisa selesai terlebih dahulu begitu. Baik, Pak. Langkah apa nih yang sudah Pak Wid lakukan? Pasti kan Pak Wid sudah berusaha untuk mencapai hal tersebut supaya anak-anak juga kondusif dan memiliki ketercapaian yang sama. Langkah apa yang sudah Pak Wid lakukan? Nah, saya ini Bu kebetulan kemarin itu kan saya mengikuti ini ya Bu pelatihan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu saya pengen menerapkan di kelas saya begitu Bu Saya pengen tahu dengan metode berdiferensiasi ini apakah siswa-siswa di kelas saya itu semakin minat belajarnya dan juga yang siswa terlambat tadi, ketertinggalan tadi itu bisa mengikuti paling tidak dia tercapainya itu tidak terlalu lambat begitu, Bu. Baik, Pak. Apa Pak Wid sudah mencoba melakukan pembelajaran diferensiasi? Nah, untuk itu saya baru mengelompokkan beberapa siswa di kelas saya itu, Bu itu eh, kelompok kelompok-kelompok kecil begitu, kemudian ada keberagaman di situ ya. Saya apa namanya? Saya bagi ada di kelompok itu ada siswa yang lambat memahami dan juga ada siswa yang cepat saat memahami pembelajaran begitu. Seperti itu, pembelajaran kelompok. Terus kemudian saya juga mencoba variasi konten begitu, Bu. Jadi saya membuat beberapa variasi konten untuk anak-anak didik sehingga bisa memenuhi kebutuhan minatnya begitu. Berarti Pak Wid sudah melakukan asesmen kebutuhan, lalu juga sudah menyiapkan konten yang beragam. Nah, apakah sudah diterapkan, Pak? Nah, ini baru akan saya mulai begitu, Bu. Pengennya Oh, saya siapkan dulu biar saya lebih yakin begitu lalu maksudnya untuk saya terapkan. langkah selanjutnya yang akan Pak Wid lakukan? Mungkin saya juga akan ini ya Bu meminta apa pendapat kepala sekolah atau atasan saya begitu ya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini begitu supaya dapat dukungan begitu dan juga mungkin saya juga kolaborasi yang ngobrol sama teman-teman sejawat gitu ya yang sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini seperti itu. Iya, saya juga setuju dengan pendapat Pak Wid. Berarti langkah Pak Wid yang pertama sudah melakukan asesmen, tinggal penerapannya, tapi sebelum Pak Wid menerapkan, Pak Wid juga akan bertanya dulu kepada pimpinan maupun ke rekan sejawat begitu ya Pak Wid ya. Iya betul Bu seperti itu. Atau ada solusi lainkah? Mungkin ini ya Bu apa saya perlu memahami setiap kelompok kecil tadi yang memerlukan bantuan begitu ya. Jadi apa yang siswa yang sudah tercapai tadi mungkin bisa apa saya saya ini ya Ada saya apa namanya motivasi. apa ya itu ya namanya ya meminta Oh siswa yang ya, sudah cepat dalam memahami itu untuk menjadi tutor sebaya bagi siswa yang lain begitu Bu ya. oh iya Pak, ide yang bagus juga. Lalu di antara melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan apa meminta siswa yang lebih bisa atau lebih terampil ini untuk membantu ibaratnya tutor sebaya, mana yang akan Pak Wid lakukan lebih dulu, Pak? Mungkin saya akan melakukan yang ini dulu ya Bu, menyiapkan konten yang bervariasi dulu ya Bu, sebelum saya meminta uh, siswa yang sudah tercapai untuk menjadi tutor sebaya begitu. Iya, Pak. Setuju juga sih dengan langkah-langkah yang dilakukan Pak Wid. Ya. Lalu Pak Wid, ini rencananya akan jenengan mulai kapan nih untuk langkah-langkah tersebut?
besok itu kan sudah masuk pertemuan yang pertama untuk bab materi baru ya Bu Eri ya, tentang pembelajaran saya tentang sistem komputer itu. Nah itu pengen saya terapkan itu. Saya juga sudah membuat modul ajar juga, serta asesmen penilaiannya juga sudah saya buat, seperti itu. Berarti sudah lengkap ya Pak, sudah ada asesmen, sudah masuk juga timingnya, berarti tinggal actionnya. Iya betul. Iya, semangat Pak Wid. Ya, Ya, terima kasih loh mungkin Bu Er. dari saya hanya bisa membantu seperti ini karena saya juga bukan mapel TIK ya Pak. Jadi saya hanya ya bisa membantu seperti ini saja. Selanjutnya nggih, pasti Pak Wid sudah punya solusi-solusi lain yang lebih kreatif Iya. lagi. Tapi setelah kita melaksanakan coaching ini, saya semakin yakin begitu Bu Er untuk melakukan perubahan ini begitu Ya, dari sebelumnya. nggih. Semangat Pak Wid, Iya. selamat berkarya, sukses selalu. Terima kasih Bu Er waktunya. Saya juga Ya, terima kasih. sama-sama Pak Wid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Erika, bagaimana perasaannya tadi setelah melakukan kegiatan Kuji? Perasaan saya sih lebih lega ya Bu Min. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan ketika saya harus dilihat oleh Bu Min ketika saya melakukan coaching. Alhamdulillah, berarti kalau gitu ya. Alhamdulillah juga ini sesi pengamatan telah selesai. Tadi saya lakukan menurut Ibu ya. Performa Ibu tadi pada saat mengajukan pertanyaan berbobot dapat dinilai dengan angka berapa ya kira-kira? Menurut saya 8 Bu Min. Tadi kalau pas sekarang itu 8 ya, menurut Ibu kira-kira berdasarkan apa itu ketetapannya? Ibu bisa menetapkan angka yang sebelumnya di tadi 7, sekarang menjadi 8? Jadi kalau 7 tadi kan karena saya masih sering mengajukan pertanyaan yang menggiring opini Koji untuk menuruti opini saya Bu dengan pertanyaan tertutup. Namun ini tadi saya merasa sudah bisa lebih mengendalikan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan tertutup. Begitu Bu. Nah gitu ya. Ya. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya ini tadi Bu, hasil observasi yang saya lakukan? Boleh Bu Min, ya. monggo. Mohon izin ini ya. Tadi pada saat melakukan kegiatan observasi ya, alur yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, terus tanggung jawab, itu sudah muncul semua loh Ibu. Ya, saya tadi juga mengamati, ini ada catatan yang saya tulis poin-poinnya itu ya Bu ya. Saya mengamati tadi pada saat Ibu menggali data, menggali informasi, fakta-fakta untuk membantu Kuji mengidentifikasi fakta itu sudah lebih dari penilaian Ibu yang sebelumnya. Dari yang tadi 7, sekarang meningkat menjadi 8. Nah, saya juga menemukan Ibu sudah lebih banyak menggunakan kata-kata tanya, bagaimana, kemudian kapan, siapa, atau kalau di bahasa Indonesia 5W1H itu Ibu sudah mulai mengembangkannya. Ya, Ibu di samping itu Ibu juga melakukan hal-hal yang sudah sesuai dan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk sebelumnya. Namun Ibu juga masih menyebutkan sekali pertanyaan tadi dengan pertanyaan yang tertutup, begitu ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan tertutup. Bagaimana menurut Ibu terkait pendapat saya ini? Iya, memang benar Bu Min. Saya tadi memang merasa keceplosan saat mengajukan pertanyaan tertutup tadi. Oke. Lalu apakah Ibu sudah terbayang apa yang akan Ibu lakukan untuk lebih meningkatkan performa dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot untuk kegiatan-kegiatan berikutnya?
Iya, Bu. Mungkin nanti saya akan Mm-mm. mencari lagi referensi, contoh-contoh Mm-mm. pertanyaan terbuka itu seperti apa untuk Oh. membantu coaching, Mm-mm. begitu, Nggih. Ibu. Betul ya. Saya sependapat, Ibu nanti akan mencari pertanyaan-pertanyaan, contoh-contoh untuk mengajukan pertanyaan lain yang lebih berbobot, lebih berkualitas gitu Ibu ya. Apakah Ibu bersedia jika hasil observasi ini saya tuliskan pada form supervisi di sini Ibu? Bersedia, Nah, Bu Min? oke, terima Ya. kasih atas kesediaannya. Nah, ini Ibu pada bagian form supervisi ini saya menuliskan nggih, kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot sudah sesuai dengan standar. Alur ceritanya sudah mulai nampak. Ya, karena coach selalu berusaha mengajukan pertanyaan dengan kata tanya bagaimana, apa, siapa, di mana, kapan, untuk membantu kunci mengidentifikasi fakta-fakta. Ya, namun coach, masih sesekali mengajukan pertanyaan dengan pengajuan pertanyaan dengan tertutup ya Ibu ya, yang tadi itu Bu lakukan untuk mengklarifikasi pemahamannya. Apakah Ibu sependapat atau setuju dengan apa yang sudah saya tuliskan di sini? Setuju, Bu Min. Ya, gitu. Terima kasih kalau begitu. Dari kegiatan ini apa yang Ibu dapatkan kira-kira? Saya merasa kompetensi saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot lebih meningkat, Bu. Ya. Dan juga saya menjadi lebih percaya diri ketika nanti rekan saya mau bercoaching dengan saya, begitu, Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah berarti dari kegiatan yang kita lakukan ini ada manfaatnya Ibu ya. Ya, Bu, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam kegiatan supervisi ini. Mungkin sampai ketemu kita di lain waktu ya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan selalu menginspirasi untuk banyak orang. Gitu ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.